Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini memahami berkat Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas berkat Tuhan. Kami percaya semua hanya karena anugerah kebaikan Tuhan atas hidup kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami percaya firman ini akan mendewasakan kami, sehingga kami mengerti, memahami berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, dalam Mazmur 67 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Saudara, dengan judul di situ nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Ayat yang kedua, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Selah, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian besar orang berharap supaya kemudian hidupnya diberkati oleh Tuhan. Apakah itu salah? Tidak salah, saudara. Itu manusiawi sekali. Tapi tahukah saudara, mengapa Tuhan kemudian memberkati kita? Sesungguhnya setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri. Artinya kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh hidup hanya untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Kita sebagai orang percaya dipanggil Tuhan, diselamatkan, bahkan diberkati oleh Allah, supaya kita ini menjadi jawaban, menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bahkan untuk bangsa-bangsa. Nah, di dalam Mazmur 67 ayat pertama sampai ayat 8 tadi kita sudah baca. Pemazmur mengetahui bahwa berkat itu bukan hanya untuk dirinya. Pemazmur tahu betul bagaimana seharusnya ia mengelola berkat yang asalnya dari Tuhan itu. Pemazmur memberitahu kita. Nah, pelajaran apa yang hendak disampaikan dalam Pemazmur Mazmur 67? Setidaknya ada beberapa poin penting yang harus kita pahami, sehingga kita dapat memahami dengan betul, dengan benar itu berkat Tuhan. Yang pertama, berkat itu sumbernya dari Allah. Itu dulu yang harus kita garis bawahi. Berkat itu
sumbernya dari Allah. Dalam Mazmur 67 kita menemukan ada 3 kali diulang oleh pemazmur tentang Allah memberkati kita. Kalau sampai diulang-ulang begitu, saudara, menunjukkan sangat penting. Untuk itu, ketika pemazmur berkata Allah memberkati kita, maka hal itu ditegaskan oleh pemazmur bahwa Allah itu sumber berkat dalam hidup kita. Sumber berkat itu tidak ada pada yang lain, tidak ada pada manusia, hanya ada pada Allah. Itu yang pertama, Allah sumber berkat. Yang kedua yang bisa kita pelajari, yang diberitahukan kepada kita, mintalah berkat itu kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan pergi ke Gunung Kawi, bukan pergi ke paranormal, ke dukun, bukan. Mintalah berkat itu kepada Allah. Jelas. Setelah kita mengerti dan memahami bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, maka sudah seharusnya kita meminta berkat dari Allah saja. Dari Allah saja. Bukan dari manusia ataupun dari siapa saja. Hanya dari Allah saja. Jadi saudara, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kasih, itu semua ada pada Allah. Dan kita mesti minta kepada Allah. Jadi itu penting sekali. Allah sumber berkat. Yang kedua, kita meminta kepada Allah. Dan yang ketiga, saudara, yakinlah, percayalah, kita pasti diberkati oleh Allah. Pemazmur menegaskan, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Firman ini menunjukkan bahwa Allah memberkati umatnya. Nah, ketika kita memahami bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, dan ketika kita meminta berkat dari Dia, maka Allah sendiri pasti memberkati kita. Yang terakhir, saudara, yang perlu kita pahami tentang berkat Tuhan. Yang terakhir adalah kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, Allah adalah sumber berkat. Yang kedua, kita meminta berkat. Lalu kemudian dikatakan yang ketiga, kita pasti diberkati oleh Allah. Dan yang keempat, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Keempat hal ini tidak bisa dipisahkan. Ini makna daripada diberkati. Ini maknanya. Yang keempat, kita menjadi berkat perpanjangan tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kita harus membagikan berkat rohani, membagikan berkat jasmani, memberitahu kepada banyak orang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, bukan kepada manusia. Lalu kita juga harus menjadi saluran berkat secara materi bagi banyak orang. Itulah kehendak Allah dari kita sebagai anaknya, sebagai orang yang percaya. Sudahkah kita hari ini menjadi jawaban, menjadi berkat? Itu yang perlu direnungkan sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah sumber berkat. Bagian kami adalah meminta berkat itu kepadamu dengan iman. Kemudian kami harus yakin kami pasti diberkati Allah. Lalu kemudian yang terakhir, kami menjadi berkat perpanjangan tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini menjadi dasar
untuk kami diberkati Tuhan, dan kemudian hidup kami menjadi berkat. Aku percaya umat-Mu yang mendengarkan firman dan renungan ini, mereka pasti mengalami berkat Tuhan dan hidup mereka menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.